Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis matriks ya. Ini untuk bab baru, berarti bab 3 pada semester 1 ini. Nah, pada pembahasan sebelumnya pasti belum pernah kalian mendengar tentang matriks ya. Nah, ini materi baru ya di SMP. Mungkin udah pernah ada ya. Nah, ini matriks itu dapat dikatakan dengan kumpulan ya. Kumpulan bilangan atau kumpulan angka yang disusun secara sistematis gitu ya. Dia bentuknya persegi atau persegi panjang, diurutkan menurut baris dan kolom. Dan kemudian ditutup dengan tanda kurung. Boleh kurung siku atau kurung melengkung ya. Asal jangan kurung kurawal. Kalau kurung kurawal dia untuk himpunan penyelesaian. Nah, biasanya matriks itu diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, seperti ini matriks ya. Nah, ini AMN. Nah, ini namanya adalah matriks A. Berukuran M kali N. M-nya itu baris, N-nya kolom. Baris itu ke samping ya. Baris, ini baris, baris. Kalau kolom itu ke bawah. Ini kolom, 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 kolom. Nah, M itu dikatakan sebagai baris dan N-nya sebagai kolom. Nah, ini dikatakan sebagai ordo ya. Ordo itu adalah ukuran dari sebuah matriks. Nah, ini kan namanya matriks A ya. Nah, jadi ordonya adalah M kali N. Biasanya ada yang ditulis, biasa juga ada yang tidak juga ya. Jadi, kita pertama baris dulu, baru kolom ada berapa. Nah, ini baris kolom ya, kolom dulu. Nah, ini ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, sampai dengan kolom N. Ini baris 1, baris 2, baris 3, sampai dengan baris M. Nah, tadi kan barisnya itu disimbolkan dengan M ya. M itu sampai dengan ujung banget gitu ya. N-nya juga ujung. Ujung si kolom berarti kan ke sana ya. Kalau masih ada ya ke sana. Kemudian baris berarti yang paling bawah. Ini baris M itu yang paling bawah. Nah, ini di dalamnya itu ada A11, artinya apa? Ini adalah elemen. Jadi anggota bilangan yang di sini itu namanya elemen. Elemen itu anggotanya, anggota si matriks ini ya. A11 artinya anggota baris pertama, kolom pertama. Ini satu ini menunjukkan baris, satu yang ini menunjukkan kolom. Kalau A12 berarti baris pertama, kolom kedua. Nah, ini kan bisa dilihat ya. Ini kan baris pertama, kolom kedua gitu. A13 juga sama. A1N berarti baris pertama, kolom ke N. Di manakah dia? Sebetulnya dia sampai dengan tahingga di sana ya, di ujung di sana. Nah, kemudian A32 artinya apa? Baris ketiga, ini kan ada baris ketiga ya. Ya, adanya di baris ketiga, kolomnya ke berapa? Kolom ke 2. Nah, makanya A32 gitu. Ini sebagai simbol saja ya. Nanti kalau di soal ini berupa angka. Jadi bukan A33, A33, A32, bukan ya. Ini menunjukkan dia baris keberapa dan kolom keberapa. AM1 artinya apa? Dia baris ke M, barisnya di bawah ya, tapi kolomnya kolom pertama. Tuh. A3N artinya apa? Baris ketiga, tapi kolomnya kolom ke N yang di ujung itu ya. Kolom ke N kan di sini. Gitu. AMN artinya apa? Berarti dia baris ke paling bawah ya, baris yang paling bawah, kemudian kolomnya dia yang paling pinggir. Di manakah itu? Ya nggak tahu, dia di ujung aja gitu ya. Nah, ini disimbolkan dengan AMN. M-nya baris, N-nya kolom. Selanjutnya ada contoh nih. Ini di sini ada sebuah matriks berordo 3 kali 2 atau berukuran ya. Berukuran 3 kali 2. Nah, ini jadi nanti kalian ini berupa angka.
angkanya bebas. Mau 0, negatif, positif, pecahan, akar pun bebas ya. Dan ini tadi kan di pengertian si matriks itu dia dikurung oleh kurung siku boleh atau kurung melengkung boleh ya, asal jangan kurung kurawal. Nah ini 3 baris 2 kolom, coba kita cek. Ada 3 baris ya katanya, 1, 2, 3. Betul ya, 3 baris 2 kolom, 1, 2. Tuh, hati-hati jangan kebalik, bukan 2 baris 3 kolom ya. Nah, ada pertanyaan pertama tuh, katanya tentukan A21. A21 itu apa? Artinya adalah anggota baris pertama kolom kedua. Nah, coba kita tandai ya. Baris pertama kolom kedua, kan ini ya. Nah, kira-kira mana yang kena lingkaran dua-duanya? Itu angka 2 ya. Nah, berarti A12 adalah nilainya adalah 2 gitu. Kemudian A32 baris 3 kolom 2. Mana baris 3 kolom 2? Baris 3 kolom 2. Berarti berapa? 10. Kemudian A21 misalnya. Baris 2 kolom 1. Berapa? Negatif 5. Ini nilainya ini berasal dari yang kena 2 lingkaran ini ya. Nah, kemudian ordonya. Ordo itu berarti ukurannya. Ukurannya adalah 3 kali 2. Ya. Ini tidak bisa sama dengan 6 ya, karena ini ukuran. Kayak pas foto ukuran 4 kali 6. Nggak bisa jadi 24 ya. Jadi ordo juga sama. Ukurannya 3 kali 2. Nah, misal ada pertanyaan lagi, tentukan 2 kali A11 ya, dikurangi A31. Artinya apa? 2 kali A11, A11 kan ini ya, baris 1 kolom 1, 11, 2-nya kita tulis di sini, kemudian dikurangi A31, A31 baris 3 kolom 1, yaitu 6. Ini tinggal operasikan saja, 2 kali 11, 22 dikurangi 6, 16 ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, kalau A13 gimana? Baris 1 kolom 3. Coba kita cek, ada nggak baris 1 kolom 3? Ini baris 1 kolom 3. Kolom 3 ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ternyata nggak ada. Berarti gimana ini jawabannya? Apakah 0 jawabannya? Atau apa? Nah, jawabannya adalah tidak ada. Jangan bilang 0 ya. Karena 0 itu berupa nilai. Ini kan 0. Karena ini tidak ada ya udah, berarti A13 itu emang tidak ada jawabannya. Nah, sekarang ke jenis-jenis matriks. Lumayan banyak jenis-jenis matriks di sini. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu matriks yang mengandung satu baris. Ya, baris kan ke pinggir ya. Nah, jadi dia panjangnya ke pinggir. Berarti ini berukuran satu baris 3 kolom. 1, 2, 3. Satu baris 3 kolom. Nah, berarti rumus umumnya dari matriks baris itu adalah ordonya 1 kali N. N-nya berapapun itu bebas. Asal dia barisnya 1, itu ada 1. Kemudian yang kedua matriks kolom, berarti kebalikannya, matriks kolom dia yang punya 1 kolom saja, atau bentuk umumnya N kali 1. N-nya itu barisnya boleh berapa aja. Berarti kalau ini berordo ada 3 baris ya, 1, 2, 3, 1 kolom. Jadi 3 baris 1 kolom, atau kita bikin ordo 3 kali 1. Selanjutnya matriks persegi. Nah, matriks persegi itu dia banyak baris dan kolomnya itu sama. Kalau barisnya 2, kolomnya 2. Barisnya 3, kolomnya juga 3. Jadi persegi bentuknya. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya matriks 0. Matriks 0 itu ordonya bebas, yang penting elemennya itu semua 0. Itu namanya matriks 0. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal itu, kalian tahu diagonal ya? Diagonal itu yang miring ini ya. Yang 5, 4, min 3 itu sebagai diagonal.
Jadi matriks diagonal itu adalah matriks yang diagonalnya tidak sama dengan 0, tapi yang lainnya adalah 0. Gitu. Selanjutnya ada matriks identitas. Nah, matriks identitas itu kalau di dalam angka ya, itu angka 1. Misalnya 1 ditambah 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, kan tetap dirinya sendiri kan hasilnya. Nah, itu dinamakan identitas. Nah, ini juga sama. Dilambangkan biasanya dengan I ya. Matriks identitas itu. I-nya yaitu 1, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi matriks identitas itu dia biasanya matriks persegi ya, baris kolomnya sama, kemudian diagonal utamanya itu dia berupa angka 1, yang lainnya adalah 0. Misalnya yang 3 kali 3 nih. Yang 3 kali 3 juga sama. Dia matriks diagonalnya dia 1, yang lainnya 0. Gitu ya. Jadi matriks identitas selalu dia persegi bentuknya. Selanjutnya matriks segitiga atas. Nah, ini kenapa dinamakan segitiga atas? Karena angkanya itu berada di atas berbentuk segitiga gitu ya ibaratnya. Yang lainnya adalah 0. Kita bandingkan dengan matriks segitiga bawah. Nah, berarti ini di bawah yang ada angka selain 0-nya ya. Yang lainnya adalah 0. Nah, ada lagi yang namanya transpose matriks. Transpose itu adalah kebalikannya. Ini misalnya ya, di sini kan ada Ki ya. Ki, coba lihat baris 1 itu kan diisi oleh 1, 0, 0 ya. Nah, baris 1 ini kita rubah jadi kolom. Jadi 1, 0, 0-nya jadi kita bikin kolom. Baris keduanya kita bikin jadi kolom kedua. Baris ketiganya kita bikin jadi kolom ketiga. Jadi transpose itu merubah baris menjadi kolom, jadi dibalikan gitu ya. Nah, selanjutnya ada kesamaan dua matriks. Dua matriks itu dikatakan sama jika ordonya sama, elemennya juga sama ya. Misalnya nih, nah ini ya, permisalan ada matriks A dan matriks B. Ini ordonya udah jelas sama ya. Ordonya sama, ini kan 2 baris, 2 kolom. B juga sama, 2 baris, 2 kolom. Nah, berarti ini sama ordonya. Coba kita lihat elemennya. Elemennya juga harus sama. Berarti si A1 harus sama dengan B11. Dan yang lainnya juga harus sama ya, sesuai dengan posisinya aja. A21 harus sama dengan B21 gitu ya. A22 sama dengan B22 gitu. Kita langsung ke soal saja. Misal ini ada soal tentukan nilai A dan B jika matriks ini ya, samaan matriks. Nah, berarti kan kita harus samakan tuh ruas kiri dan kanannya. 6 harus sama dengan 3A. Maka A-nya 2, min 1 udah jelas sama ya. Lanjut 2B sama dengan min 4. Maka B-nya min 2. Yang 8 sama dengan 8. Ya udah jelas sama. Ya udah berarti A-nya 2, B-nya min 2. Itu ya, itu yang dinamakan dengan kesamaan matriks. Tuh. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Nanti dilanjutkan dengan video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.